Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat yang begitu banyak, di mana apabila kita menghitung nikmat tersebut maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat adalah para sahabat. Kesempurnaan fisik yang Allah berikan kepada mereka semuanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya digunakan untuk taat kepada Allah, matanya digunakan untuk taat kepada Allah, telinganya digunakan untuk taat kepada Allah, dan semua anggota tubuh yang Allah berikan kepada para sahabat semuanya digunakan untuk taat kepada Allah. Tidak ada satu waktu pun yang berlalu dengan sia-sia kecuali bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi SAW berkunjung ke rumah putrinya bersama para sahabat-sahabatnya, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Atas kedatangan baginda Nabi SAW, maka Siti Fatimah ini sangat senang sekali, sangat gembira sekali. Lalu Siti Fatimah membuka lemari, mengambil mangkuk yang paling cantik, mengambil mangkuk yang paling indah, diisi dengan madu, kemudian dengan beberapa roti sarid, lalu disuguhkan kepada baginda Nabi dan para sahabat. Akan tetapi hadirin rahmati Allah, ternyata di dalam mangkuk yang berisi madu tersebut ada sehelai rambut. Ini menunjukkan bahwasanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Pada tradisi Arab pada saat itu, kalau melihat rambut wanita itu adalah aib. Akan tetapi baginda Nabi SAW adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, tidak mau membiarkan para sahabatnya membicarakan aib yang dibuat oleh anaknya, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Lalu baginda Nabi SAW katakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tolong berikan permisalan pada 3 benda ini. 1 mangkuk yang cantik, yang kedua madu, dan yang ketiga adalah rambut. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, iman itu cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Kemudian orang yang beriman adalah manis, lebih manis daripada madu. Akan tetapi menjaga keimanan di dalam kehidupan sehari-hari itu lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Hadirin rahmati Allah, Imam Ghazali katakan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bertambah, wa yanqus berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambahnya iman karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya iman
karena kemaksiatan. Bahkan kata baginda Nabi SAW sabdakan, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yusbihu kafiron wa yumsi mu'minan. Terkadang orang itu paginya beriman, sorenya menjadi kufur. Terkadang paginya kufur, sorenya menjadi beriman. Hadirin mati Allah, maka menjaga keimanan di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sulit. Bahkan lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Kemudian kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kerajaan itu indah, cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Menjadi raja itu adalah manis, lebih manis daripada madu. Sedangkan menjadi raja yang adil, yang disukai oleh rakyatnya, itu lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Hadirin rahmati Allah, sehingga di dalam hadis dikatakan ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di mahsyar nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah imamun muqsid, imam yang adil, presiden yang adil, pemimpinnya dicintai oleh rakyatnya. Apa ciri pemimpin yang adil? Pertama, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, ciri imam yang adil, ciri pemimpin yang adil adalah senantiasa memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Senantiasa membikin sarana-sarana untuk taat kepada Allah, membikin sarana-sarana ibadah kepada Allah, dan menutup sarana-sarana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga daripada pemimpin yang adil itu adalah senantiasa mendahulukan kepentingan rakyatnya. Itu hadirin rahmati Allah. Kemudian kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, untuk memberikan tamsil pada 3 benda itu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu indah, ilmu itu cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Orang yang berilmu itu lebih manis daripada madu. Sedangkan mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui itu lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut. Itulah hadirin rahmati Allah. Ya. Terkadang apa yang kita ketahui, kita senang belajar mencari ilmu, tetapi untuk pengamalannya, mengamalkannya itu sulit sekali. Wailun liman la ya'lam. Celaka bagi orang yang tidak punya ilmu, celaka bagi orang yang bodoh. Wa wailun liman ya'lam wala ya'mal, dan celaka lagi orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Itu hadirin mati Allah. Kenapa? Karena nanti kata Rasulullah, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yusala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat kecuali akan ditanya kepada dia tentang 4 perkara. Di antaranya an ilmihi fima fa'ala fihi, ya, yaitu tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan ilmu itu, apakah diamalkan ataupun tidak, ya. Apakah diamalkan untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan umat, apakah ilmu yang ia ketahui justru untuk mencelakakan umat. Itulah hadirin mati Allah. Jadi mengamalkan ilmu itu lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya tamu itu adalah cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Kemudian ikram pada tamu, menyuguhi tamu itu lebih manis daripada madu. Tetapi membuat tamu senang itu lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Pernah suatu hari seorang sahabiah
berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mengadukan tentang suami saya. Kenapa suamimu? Suamiku hampir setiap hari membawa tamu ke rumah. Jadi saya risih. Biasanya kalau orang-orang Ansor membawa tamu, yang dibawa ini ashabus sufah. Ashabus sufah ini adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tinggalnya cuma di emperan Masjid Nabawi, tidak punya kerjaan. Maka orang-orang Ansor itu biasa membawa mereka untuk diikram, makan di rumahnya. Lalu kata Rasulullah, oh baik kalau demikian saya nanti akan bertamu ke rumah kamu. Oh iya ya Rasulullah. Karena Rasulullah yang bertamu maka dia senang sekali. Lalu hadirin mati Allah, kata Rasulullah, nanti setelah saya keluar dari rumah kamu, kamu tolong lihat apa yang terjadi. Setelah Rasulullah keluar, setelah bertamu dari rumah dia, kemudian keluar, itu sang sahabiah melihat Rasulullah keluar diikuti oleh binatang-binatang yang berbisa. Ada ular, ada kalajengking. Maksudnya apa? Maksudnya tamu datang membawa rahmat, kemudian keluar atau pulang membawa bencana-bencana yang akan menimpa pada rumah tersebut. Hadirin rahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya amal adalah cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Dan beramal dengan apa yang telah aku contohkan itu lebih manis daripada madu. Akan tetapi beramal dengan ikhlas itu lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Hadirin rahmati Allah, amal ikhlas ini sangat sulit sekali hadirin. Tidak mudah, karena syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Berbeda dengan maksiat. Maksiat tidak butuh ikhlas. Kalau dia berbuat maksiat pasti dicatat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau beramal ataupun ibadah yang tadinya udah lama kita ini sudah enggak mengingat-ingat lagi amal tersebut. Ya. Sudah tidak diingat-ingat. Ternyata suatu ketika diingatkan oleh orang lain dan kita merasa bangga dengan amal tersebut. Nah itu akan hilang pahalanya. Akan hilang pahalanya. Sudah kita enggak ingat lagi. Kemudian hadirin mati Allah, ya, ada yang mengingatkan, mohon maaf Pak Haji, saya dengar yang bikin musola ini Pak Haji ya. Oh iya saya itu, saya yang bangun musola. Kalau nggak ada saya nggak akan jadi itu musola. Nah, itu akan hilang tuh pahalanya. Makanya beramal dengan ikhlas itu sangat sulit sekali. Ya. Ini hadirin mati Allah, perlu latihan. Kenapa? Karena orang yang beramal dengan ikhlas itu diantara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di mahsyar. Yauma la dzilla illa dzilluh. Tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin bi yaminihi fa akhfaha bi shimalihi. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di mahsyar adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikan daripada tangan kirinya. Hadirin rahmati Allah. Lalu Siti Fatimah pun ngasih komentar, ya, mengenai 3 benda yang dipermisalkan oleh para sahabat Nabi. Ya, ini kata Siti Fatimah, wanita itu adalah cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Dan wanita solehah itu adalah manis, lebih manis daripada madu. Akan tetapi wanita yang menjaga kehormatannya itu lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Hadirin rahmati Allah. Jadi wanita akan masuk surga
Di dalam hadis dikatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'az zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan memasuki surga. Hadir rahmati Allah. Ketika Nabi SAW Mi'raj, kemudian kata baginda Nabi ketika Nabi pulang kembali daripada Mi'raj, kata Rasulullah, ittala'tun nar fawajadu aksaru ahliha an-nisa. Aku dipertontonkan tentang neraka, aku diperlihatkan tentang neraka, dan aku lihat daripada sebagian besar penduduk neraka adalah an-nisa, perempuan. Apakah mereka bukan ahli ibadah? Mereka ahli ibadah. Bahkan bisa jadi mereka adalah rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya. Apa kesalahan mereka sampai mengakibatkan dia masuk dalam neraka? Kata Rasulullah, dia tidak bersyukur atas kebaikan suami. Dia rajin ibadahnya, dia rajin sholatnya, dia rajin zikir baca Qur'annya, tetapi dia tidak mengakui kebaikan suami, tidak bersyukur atas kebaikan suami, dia akan masuk neraka. Hadir rahmati Allah, di dalam hadis dikatakan ketika Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama kali masuk surga? Rasulullah katakan dia adalah Muti'ah. Muti'ah ini adalah seorang istri daripada seorang sahabat Nabi. Singkat cerita, Siti Fatimah berkunjung ke rumahnya, ingin melihat amalan apa yang dibuat oleh Muti'ah sehingga Allah berikan keistimewaan, Allah berikan penghormatan kepada dia masuk surga, orang yang pertama kali di kalangan wanita yang masuk surga setelah istri baginda Nabi SAW. Hadirin rahmati Allah. Ternyata apa? Ketika Siti Fatimah berkunjung ke rumahnya, di depan rumah ada ember yang berisi air dan gayung. Kemudian di tempat makan ada satu bilah cambuk. Siti Fatimah bertanya, untuk apa ember itu? Ini untuk mencuci kaki suami saya ketika dia pulang. Jadi kakinya dicuci, kemudian untuk apa itu cambuk? Untuk mencambuk saya seandainya masakan yang aku buat tidak sesuai dengan selera suami saya. Ini hadirin matal Muti'ah bukan ahli zikir, bukan ahli sedekah, bukan ahli sholat, tetapi dia taat pada suaminya, berbakti pada suaminya, khidmat pada suaminya. Allah berikan keistimewaan memasuki surga paling dulu setelah istri-istri baginda Nabi. Padahal dia seorang istri daripada sahabat yang tidak terkenal. Bukan sahabat-sahabat yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan, hadirin mati, sahabat biasa. Mungkin kita juga nggak kenal siapa itu nama suaminya. Tapi asbab daripada taatnya seorang istri kepada suami, Allah muliakan dia masuk surga terlebih dahulu sebelum istri-istri sahabat-sahabat yang lainnya. Itulah hadirin mati Allah. Kemudian Jibril turun ngasih komentar tentang 3 benda yang diperumpamakan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya. Kata Jibril, menjaga pilar-pilar agama itu adalah manis, itu adalah cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Melihat umat baginda Nabi berkorban untuk agama, harta, diri dan waktu, itu manis, lebih manis daripada madu. Tetapi pengorbanan untuk agama, istiqomah, itu lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Ini hadirin mati Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Orang-orang yang mendakwahkan bahwasanya Rabb kami adalah Allah,
Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun sambil ngasih kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut dan jangan bersedih. Artinya orang yang mendakwahkan bahwasanya Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Allah perintahkan malaikat untuk menemani dia. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah teman kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Orang-orang yang mendakwakan bahwasanya Allah ini sebagai Tuhan, sebagai Rabb kami, tetapi istiqomah, Allah akan turunkan malaikat untuk menemani dia dan ngasih kabar, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan sorga yang telah dijanjikan. Ini hadirin mati Allah. Makanya istiqomah dalam amal, istiqomah dalam perjuangan agama, istiqomah dalam pengorbanan baik harta, diri dan waktu, itu adalah lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, sorga itu adalah cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Dan kenikmatan sorga adalah manis, lebih manis daripada madu. Tapi jalan menuju sorga lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Ini hadirin mati Allah. Jadi masuk sorga ini tidak mudah. Masuk sorga ini sulit. Ya, tidak mudah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, ya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massatumul ba'sa wa dar wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian-ujian kepada kalian sebagaimana ujian yang telah menimpa kaum-kaum sebelum kalian? Apa ujian kepada kaum-kaum sebelum kalian? Masatumul ba'sa wa dar wa zulzilu, mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa kepayahan, mereka ditimpa bencana. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga seorang nabi pada saat itu dan orang-orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan kita ini ditolong oleh Allah? Lalu dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah bahwa pertolongan Allah itu adalah dekat. Jadi tidak mudah hadirin mata Allah, ya. Untuk masuk ke dalam surga ini tidak mudah, harus melalui ujian yang berkepanjangan sampai hampir saja kita putus asa. Kenapa masalah itu datang bertubi-tubi? Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah. Ujian ini belum selesai, datang lagi ujian. Ya. Tapi ingat kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu adalah dekat. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah. Ya, istiqomah dalam perjuangan agama. Mudah-mudahan Allah pahamkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.